Lalu apa yang harus kita baca ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya sedang berada di sebuah monumen perjuangan, yaitu Palagan daerah Cipanggulaan. Bagi Anda yang mungkin tinggal di sekitar Parungkuda, sekitar Cipanggulaan, daerah Dosan, mungkin Anda mengenal tempat ini. Di sini di belakang saya ini ada sebuah mobil perjuangan, mungkin dulu pernah dipakai untuk berjuang. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan sebuah amalan yang cukup dibaca satu kali saja setiap selesai sholat fardu, maka Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang enggak? Jangankan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, ketika kita mencintai seseorang saja, bahkan kita menyayangi anak, apa sih yang enggak kita kasih untuk anak kita? Mau mainan kita berikan, mau jajan kita kasih, mau makan apalagi, semuanya kita jamin. Ketika kita mencintai anak kita, ketika kita mencintai salah satu wanita kita, misalkan pacar kita, apa sih yang dia mau kita usahakan? Walaupun terkadang kadang-kadang kita sendiri tidak mampu, akan tetapi untuk pacar kita, kita paksakan sampai mampu. Terkadang kita pinjam dulu ke tetangga, kita pinjam dulu ke saudara, supaya apa? Supaya memberikan apa yang pacar kita inginkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki seluruh dunia dan isinya, memiliki alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha memiliki kekayaan. Tentunya ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Lalu apa yang harus kita baca ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Di dalam sebuah hadis bahwasannya lamma nazala alhamdulillah, ketika diturunkannya ayat-ayat yang akan kita baca pada kesempatan ini, ta'allaqna bil arsy, kemudian ayat-ayat tersebut menggantung di arsy. Wa qulna, dan ayat-ayat tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi tunazziluna ala qaumin ya'lamuna bima'asik. Wahai Tuhanku, apakah engkau menurunkan kami kepada kaum yang mereka itu sering bermaksiat kepadamu? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala Allahu Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali la yatlukunna 'abdu 'inda dubura kulli salatin, tidaklah seseorang yang membaca setiap selesai salat fardu illa ghafartu lahu, kecuali aku mengampuni walaupun mereka itu sering berdosa kepadaku. Masya Allah. Walaupun kita sering berdosa kepada Allah, walaupun dosa kita mungkin sebanyak buih lautan, itu tidak terhitung ya. Akan tetapi ketika kita membaca ayat ini satu kali setiap selesai sholat fardu, maka dosa-dosa tersebut akan Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa askantuhu jannatal firdaus, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita pada surga Firdaus. Ini sungguh luar biasa ya. Bahkan wa anzuru ilaihi kulla yaumin sab'ina marratan,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Sedangkan pandangan Allah Subhanahu wa taala itu dengan pandangan rahmat. Apabila kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, maka ketenangan jiwa akan kita dapatkan. Wa aqdi lahu sab'ina hajatan, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan hajatnya 70 hajat. Masya Allah, banyak sekali ya. Adnaha al-maghfirah. Hajat-hajat yang paling bawah adalah yaitu al-maghfirah, yaitu pengampunan. Bahkan ini bukan yang rendah ya. Ini adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sangat-sangat kita perlukan. Sehingga ketika kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat apa sih yang harus kita baca setiap selesai sholat fardu? Tidak usah banyak-banyak, cukup satu kali saja. Ayat apa itu? Yang pertama, silahkan Anda baca surah Al-Fatihah. Tentunya kita sudah menghafal ya bacaan surah Al-Fatihah itu seperti apa. Kita sudah sangat mengenal dengan bacaan surah Al-Fatihah ini. Seorang muslim pasti mengenal yang namanya surah Al-Fatihah. Tidak sah jika seorang muslim tidak mengenal surah Al-Fatihah. Dikarenakan apa? Setiap sholat pasti membaca surah Al-Fatihah. Nah, setelah Anda sholat fardu, silakan Anda baca surah Fatihah satu kali saja. Lalu kemudian Anda baca ayat kursi, cukup satu kali saja. Ayat kursi kita juga sudah mengenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Itu cukup dibaca satu kali saja setiap selesai sholat fardu. Kemudian setelah kita baca ayat kursi, silahkan Anda baca surah Ali Imran ayat 18 sampai 19. Ayatnya adalah Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Kemudian Anda baca surah Ali Imran ayat 26 sampai 27, cukup satu kali saja. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Itulah ayat-ayat yang cukup dibaca satu kali saja setiap selesai sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai Anda. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai Anda, setiap hajat Anda pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan, setiap hutang Anda pasti Allah Subhanahu wa taala lunaskan, setiap dosa Anda pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan setiap yang Anda inginkan pasti Allah Subhanahu wa taala penuhi. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk sama-sama mengamalkan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang juga diajarkan oleh para ulama kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.